Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas PKN kami, yaitu presentasi tentang NKRI beserta sejarah-sejarahnya. Perkenalkan, nama saya Nazomelia Nuril. Saya Ruth Nenggolan. Saya Haikal Ibrahim. Saya Rahmati. Saya Adis Muntazar. Saya Ibs Abdul Malik. Saya Kafi lagi. Saya Faidul Yansudoti. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari 1,9 juta tahun yang lalu dengan bukti awal perdagangan sekitar 400 sebelum Masehi melalui perdagangan dengan India dan Cina. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya di Sumatera berkembang pesat diikuti oleh kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13, namun setelah keduanya runtuh, pengaruh Islam mulai menyebar di Indonesia. Eropa mulai tertarik pada perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16, mulai dengan perdagangan Portugis dan Spanyol, diikuti oleh Belanda yang mendominasi Indonesia melalui VOC. Belanda kemudian menjajah Indonesia hingga abad ke-20. Rakyat Indonesia mengalami penindasan meskipun ada perubahan dengan adanya politik etis yang memberikan pendidikan dan reformasi. Perlawanan terhadap penjajah Belanda semakin kuat, namun perdagangan Jepang selama Perang Dunia II membawa perubahan. Jepang sempat mendukung kemerdekaan Indonesia yang akhirnya proklamasikan pada 7 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia mengalami periode demokrasi parlementer, dilanjutkan dengan pemerintah otoriter Soeharto, dan akhirnya kembali ke demokrasi pada tahun 1965. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan populasi sekitar 281 juta jiwa pada tahun 2025. Sejarah berdirinya NKRI. Kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Teks proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tanggal 13 Agustus 1945. Pada 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Yumbi Kyosakai, yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang, diketuai oleh Bapak Rajiman Widyo Dimingkat. 2. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti pada tanggal menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah pada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kelima, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia.
16 Agustus 1945, Jepang benar-benar dinyatakan sebagai sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarganya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan berjuang agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Karena dan Istri Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Punto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya dia dibawa ke rumah di Simurah, lalu kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Mayega untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayyidu Melik. Pada 13 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Teks proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tanggal 13 Agustus 1945. 14 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Teks proklamasi tersebut dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tanggal 13 Agustus. Oke, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Mas, saya izin bertanya, Mas. Yang pertama, bagaimana proses terbentuknya NKRI sejak masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan? Oke, jadi bagaimana proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sejak masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan? Jadi proses terbentuknya NKRI itu diawali dari masa penjajahan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda yang menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Pada awal abad ke-20, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Semangat nasionalisme mulai tumbuh dan mencapai puncaknya saat Jepang menduduki Indonesia 1942 sampai 1945. Walau Jepang juga menjajah, mereka memberikan ruang bagi tokoh-tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada akhirnya, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini menjadi tonggak berdirinya NKRI. Mas, saya mau nanya dong, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan NKRI di awal kemerdekaan, dan apa yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan NKRI tersebut? Terima kasih, Mas. Jadi apa saja yang dihadapi dalam mempertahankan NKRI pada awal kemerdekaan dan bagaimana tindakan pemerintah menanggapinya? Jadi tantangan besar datang dari dua arah, yaitu serangan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia melalui agresi militer 1 1947 dan 2 1948, serta pemberontakan dan dalam negeri seperti DI, TII, PKI, Madiun, dan RMS. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai cara, seperti perjuangan diplomatik melalui konferensi meja bundar atau KMB, mobilisasi militer untuk mempertahankan wilayah, serta konsolidasi politik dalam negeri. Akhirnya, kedaulatan Indonesia diakui secara internasional pada 27 Desember 1949. Paham? Oke. Dimas, aku mau tanya dong, mengapa bentuk negara kesatuan dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia dan bukan bentuk federal lainnya? Jelaskan alasannya dari sisi sejarah dan geografisnya. Kasih.
Oke, jadi mengapa bentuk negara kesatuan dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia dan bukan bentuk federal atau lainnya? Jelaskan alasannya dari sisi sejarah dan geografis. Jadi para pendiri bangsa memilih bentuk negara kesatuan karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan beragam suku, budaya, serta bahasa. Negara kesatuan dianggap paling tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Selain itu, bentuk federal pernah dicoba oleh Belanda melalui negara boneka seperti negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur, namun justru memecah belah wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dipandang sebagai solusi ideal dalam menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, bagaimana peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam membentuk semangat persatuan dan kesatuan untuk terbentuknya NKRI. Oke, bagaimana peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam membentuk semangat persatuan dan kesatuan menuju terbentuknya NKRI? Jadi, Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia ini memperkuat identitas nasional dan mengikis semangat kedaerahan. Semangat persatuan dari Sumpah Pemuda menjadi fondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan NKRI karena menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama meskipun berbeda latar belakang budaya dan daerah. Sekian dari materi presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.